Padahal di literatur juga ada satu pejantan itu banding 50 ekor. Itu juga ada. Tentunya itu bukan sembarang pejantan. Jadi memang pejantan yang selektif, yang memang dipilih dari sekian ratus pejantan, yang memang dari sisi posturnya masuk, dari sisi hormonalnya masuk, kualitas spermanya masuk, kayak gitu. Genetiknya pun juga masuk kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dari Edu Ternak. Nah, kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang muncul dari teman-teman yang bergabung di grup kami. Jadi pertanyaan ini sangat-sangat sering juga ditanyakan oleh teman-teman yang lain. Pertanyaannya itu adalah, dalam satu koloni itu sebaiknya, idealnya itu betinanya berapa, terus jantannya berapa. Nah, ini kita ngomongin di ternak ruminansia kecil atau bahasanya kambing domba. Nah, menurut literatur, jadi yang perlu kita pelajarin dulu adalah dari literatur dulu. Jadi menurut di literatur itu, satu pejantan umumnya itu bisa mengawini sampai 30 ekor betina. Jadi dalam satu koloni itu idealnya itu 1:30. Itu dengan berbagai macam faktor ya. Jadi kita nggak bisa ngefikskan itu hanya cukup sebatas kita ikuti literatur, itu nggak boleh. Jadi kita juga harus melihat dari berbagai macam faktor. Faktor yang pertama adalah faktor dari usia si pejantan itu. Pejantan dengan usia yang lebih muda, misalkan 2 tahun, itu idealnya satu koloni banding 20 ekor betina. Itu kalau masih muda ya. Jadi kan karena dia masih muda, otomatis secara gairahnya, secara hormonalnya itu belum seoptimal ketika yang usianya di atas 3 tahun kayak gitu. Jadi yang perlu teman-teman pahami lagi bahwa pejantan itu yang baik dikawinkan mulai usia 2 tahun. Itu yang paling bagus. Kalaupun maksa itu biasanya ada yang di usia 1,5 tahun udah mulai dimasukkan di koloni untuk jadikan pejantan. Nah, itu kelemahannya adalah dari sisi hormonalnya itu belum benar-benar optimum, terus juga dari sisi postur juga belum benar-benar optimum, dan juga bisa jadi dari sisi kualitas spermanya juga belum optimum. Nah, hal-hal itu yang sebenarnya perlu kita recheck secara laboratorium. Jadi kalau kita bisa ngecek kualitas sperma si pejantan ini, maka kita sangat bisa, oh ini pejantan ini bagus, sperma yang dihasilkan banyak, jumlah sperma yang dihasilkan juga banyak. Nah, pejantan ini cocok kalau misalkan kita gabungkan dengan 30 ekor betina kayak gitu. Jadi banyak variasi teman-teman peternak yang punya wawasan sendiri-sendiri ya. Jadi punya wawasan sendiri di mana sebaiknya satu jantan ya untuk 20 betina, tidak boleh lebih ya. Padahal di literatur juga ada satu pejantan itu banding 50 ekor. Itu juga ada. Tentunya itu bukan sembarang pejantan. Jadi memang pejantan yang selektif, yang memang dipilih dari sekian ratus pejantan, yang memang
dari sisi posturnya masuk, dari sisi hormonalnya masuk, kualitas spermanya masuk, kayak gitu. Genetiknya pun juga masuk kayak gitu. Jadi tidak, teman-teman kalau misalkan ditanyain seperti itu, maka kembali lagi kita harus banyak-banyak membaca literatur, banyak-banyak melihat sifat si pejantan itu sendiri, bahkan mungkin bisa sesekali ngecek spermanya kayak gitu, supaya kita bisa benar-benar memastikan pejantan ini dia bisa mengawini berapapun betina yang berada di koloni itu. Karena semahal apapun pejantan itu, kalau dalam satu koloni dia tidak bisa mengawini dan bunting, ya itu sama saja gitu loh. Jadi mau semahal apapun kalau dia nggak bisa ngawini sama saja. Jadi mending teman-teman memastikan secara reproduksinya, baik itu betinanya itu sendiri maupun pejantannya juga. Betina meskipun harganya mahal, tapi kalau dia ada gangguan reproduksi juga akan tidak bisa produktif. Betina kalau dia itu terlalu gemuk ya, terjadi penimbunan banyak lemak di tubuhnya, dikawinin sebagus apapun pejantannya, sperma itu akan kesulitan untuk bertemu sel telur itu sendiri. Betina yang dia itu terlalu kurus, sifat reproduktifnya itu tidak optimal, mau dikawinin dengan pejantannya bagus apapun, resiko keluronnya, resiko prematurnya itu lebih tinggi, resiko ketika beranak cempenya kecil, produksi susunya rendah. Sama juga dengan pejantan mau murah atau mahal, tapi kalau dia punya penyakit brusellosis itu juga sangat-sangat bisa merusak bisnis kita itu sendiri. Jadi tetap teman-teman harus periksakan, mau pakai pejantan seperti apa, sebaiknya periksakan ke dokter hewan atau dinas terkait penyakit-penyakit menular reproduksi yang itu bisa menyebabkan kandang kita gulung tikar. Karena banyak sekali teman-teman itu yang mengalami itu. Jadi induknya itu banyak yang lahir keluron. Setelah dicek ternyata penyakit brusellosis udah masuk di kandangnya. Jadi buat teman-teman semua, kita belajar lagi, menambah wawasan lebih luas lagi, menambah relasi lebih luas lagi, sehingga kita bisa banyak belajar dari kegagalan peternak lain, dari kesuksesan peternak lain, dari cara beternaknya mereka, dari cara berbisnisnya mereka. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.